kesadaran dan kecerdasan. Sebelum memulai ini, kita akan melakukan sedikit observasi atau sedikit tes kecil. Apakah kita memiliki kesadaran ataukah tidak? Saya akan share, mohon di Bung Andri untuk memindahkan hostnya. Saya akan share sebuah gambar dan mohon kawan-kawan coba ketika saya tanyakan, seandainya kawan-kawan saya beri pilihan. Seandainya kawan-kawan saya beri pilihan antara memilih ketiga objek, ada 3 objek rumah, antara memilih yang kiri, yang tengah, atau yang kanan. Kira-kira kawan-kawan memilih yang mana? Saudara-saudara memilih yang mana? Yang kanan, Pak. Yang kanan. Kanan. Sebelah sini ya. Sebelah sini ya. Kanan. Sebelah sini. Kiri. Sebelah sini. Kanan. Oke. Yang Pertanyaannya adalah, Kanan. kenapa tidak yang tengah? Kenapa tidak yang tengah? Karena terbakar, Pak. Karena Terbakar. rumahnya sudah terbakar, Pak. Kenapa yang Karena tidak yang, betul. kenapa tidak yang sebelah sini? Kenapa tidak yang sebelah sini? Ada yang memilih sebelah sini nggak? tidak karena itu terlalu dekat. Kita memilih yang jauh. Jauh. Ini membuktikan. Mohon suaranya di mute. Sama Bung Bis. Oke. Ini membuktikan bahwa baik. Ini membuktikan bahwa setiap kita memiliki respon ketika menyaksikan sebuah objek. Dahulu kala, sebelum ilmu tentang neuroscience, ilmu tentang otak itu berkembang, dahulu kala para ilmuwan hanya membagi otak ini menjadi 2 bagian. Yang sebelah kiri, jadi kita punya otak, yang itu merupakan sumber dari semua respon tubuh dan aktivitas-aktivitas tubuh kita, termasuk aktivitas-aktivitas pemikiran. Nah, dahulu kala, para ilmuwan mengatakan bahwa ada 2 bagian dari otak kita yang bekerja sama sehingga muncullah aktivitas-aktivitas dari diri manusia, termasuk keputusan-keputusan seperti tadi. Jadi ada 2 bagian. Yang pertama yang sebelah kiri, fungsinya memberikan perintah, dan yang sebelah kanan fungsinya untuk menjalankan perintah. Nah, dari sini orang-orang terinspirasi tentang untuk menjawab pertanyaan kenapa kadang-kadang kita merasa berbicara dengan diri kita sendiri. Nah, para ilmuwan pada masa lalu mengatakan bahwa itu karena ada 2 aktivitas di otak kita, yang satu memberikan perintah, yang satu menjalankan perintah. Tapi lambat laun teori ini pun tidak bisa dipegang teguh karena banyak sekali perkembangan dalam neuroscience. Setelah sebelumnya para agamawan, para filosof mengatakan bahwa ada substansi selain tubuh ini dalam diri kita yang menjadi menjadi kesadaran dalam diri kita. Itu pembicaraan lain. Tapi saya ingin menyatakan bahwa menjelaskan bahwa manusia di luar dari agama, filsafat ataupun sains senantiasa mempertanyakan dirinya, terutama kesadaran ini. Nah, jadi kesadaran manusia ini dia begitu sederhana. Sebenarnya apa itu kesadaran? Jawabannya adalah ya apa yang kita alami ini
Itulah kesadaran. Nah, tadi saya cerita bahwa saya men-share sebuah buku itu judulnya Gelombang Jiwa, bercerita tentang pengalaman-pengalaman orang yang mengalami sakit jiwa, kemudian menuliskannya dalam sebuah novel. Itu pengalamannya tentang merasakan adanya bisikan-bisikan, melihat objek-objek yang aneh. Nah, ini pengalaman-pengalaman yang itu sifatnya subjektif. Nah, karena dia subjektif, dia hanya bisa dijelaskan oleh orang yang mengalami. Nah, kita sampai pada cerita tentang subjektivitas. Nah, setiap kita pasti mengalami hal-hal yang bersifat pengalaman-pengalaman batiniah, pengalaman mental kita. Contoh, ketika saya melucu pasti ada yang tertawa. Nah, tertawa itu respon dari tubuh tadi, respon dari bukan tubuh, maksudnya respon dari kedirian kita. Sedih, itu respon dari kedirian kita. Nah, perbedaannya orang yang kena skizofrenia, dia bisa mengalami pengalaman yang lebih intensif. Jadi sebenarnya orang yang sakit jiwa itu bukan, dalam ilmu sains memang dikatakan ada masalah di neuronnya, atau dalam psikologi ada masalah dengan kepribadiannya. Tapi sebenarnya menurut bahasa yang paling sederhana, penyakit-penyakit ini dialami oleh seseorang karena ia mengalami pengalaman batiniah yang sangat intensif. Kenapa? Karena dia tidak butuh konteks untuk mengekspresikan dirinya. Contoh, kalau kita kan butuh konteks. Kalau ketika kita tertawa, konteksnya karena ada hal-hal lucu. Kalau kita menangis, konteksnya nggak ada hal-hal yang menyedihkan gitu. Orang-orang yang skizofrenia atau penyakit-penyakit yang bersifat kejiwaan, pengalaman ini intensif sehingga tidak membutuhkan konteks. Ya enggak? Jadi ketika tidak ada yang lucu, dia bisa saja tertawa terbahak-bahak lepas. Gitu. Atau ketika dia bersedih, ya bersedih begitu saja, tanpa memiliki konteks. Jadi kalau di sini mungkin ada yang bisa tertawa tanpa konteks, dia mengalami pengalaman batiniah yang intensif gitu. Oke? Nah, baik, balik ke kesadaran. Apa itu kesadaran? Bahasa paling sederhana, kesadaran itu adalah apa yang kita alami. 100% jelas antara saya sekarang di sini berbeda dengan Anda yang ada di sana. Ini adalah pengalaman kita. Ya enggak? Pengalaman kita, tapi itu bukan pengalaman itu sendiri. Bukan yang kita alami. Bukan apa yang benar-benar kita alami. Tapi fenomena-fenomena yang kita alami. 100% berbeda saya di sini dan Anda di sana. Dengan tubuh yang berbeda, dengan panca indera yang berbeda. Berbeda secara fenomena. Secara fenomena yang kita alami. Tapi dari sisi kesadaran yang kita alami, kita tidak memiliki perbedaan. Karena kesadaran itu sendiri bahasa sederhananya adalah pengalaman. Pengalaman itu bahasa sederhananya adalah kehidupan itu sendiri. Anda mungkin mengalami pengalaman fenomena-fenomena yang berbeda, pengalaman fenomenal yang berbeda. Ada yang mungkin sedang galau, ada yang mungkin sedang merasakan kesedihan, atau mungkin sedang berbunga-bunga, ya enggak? Itu pengalaman-pengalaman fenomena-fenomena yang sifatnya dia tidak tetap, dia berubah-ubah. Tapi kita punya kesamaan dari satu sisi. Apa itu? Kehidupan itu sendiri. Dan kehidupan itu tidak mengalami perubahan. Ada yang tidak hidup di sini? Hidup semua kan? Nah, kehidupan itu, atau pengalaman itu, atau kesadaran itu, dia bersifat intens dalam diri kita, dan kita sama. Dalam hal ini, kita sama-sama sadar. Bukti bahwa kita sama-sama sadar adalah kita bisa berdialog. Bisa saya berbicara, Anda bisa menangkap dan mencerna. Nah, ini adalah pengalaman, ini adalah kesadaran dalam bahasa sederhana. Namun kita perlu memperdalam ini. Nah, di sini saya mempersiapkan presentasi untuk memperjelas apa itu yang disebut dengan kesadaran. Namun bukan untuk warning ya, namun bukan untuk menemukan jawaban. Karena jawaban itu adalah hal yang bersifat
subjektif dan harus dialami. Kayak gitu. Oke, saya share materinya. Kita akan membahas business and intelligence atau kesadaran dan kecerdasan. Oke. Warning. Dalam kajian ini, ulasan ini sangat ringan, jadi nikmati saja. Oke, ngerti nggak ngerti, nikmati saja. Karena tujuannya bukan untuk membuat mengerti, tapi ingin agar pertanyaan ini lestari dalam pikiran kita. Oke, ulasan-ulasan dalam kajian ini bukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan, melainkan hanya untuk memberikan informasi-informasi sederhana. Ulasan kajian ini tidak memiliki tujuan apapun. Kalaupun kita memiliki tujuan dalam kajian ini adalah agar pertanyaan-pertanyaan ini menjadi lebih atau tetap lestari. Nah, bahasa yang kita gunakan hanya dapat menjelaskan fenomena-fenomena eksternal. Jadi ketika saya menjelaskan yang seperti tadi, ini kan agak sulit menjelaskan secara bahasa apa itu kesadaran. Tapi kawan-kawan bisa mengerti. Nah, proses mengertinya tadi itu bukan melalui fenomena argumentatif atau penalaran, tapi secara intuitif kita bisa mengerti. Ketika saya bilang sadar, kawan-kawan nggak perlu mungkin nggak bertanya lagi kesadaran itu apa, tapi merasakan oh saya sadar gitu. Nah, untuk mengatasi semua penjelasan mengenai kesadaran ini, kita harus memahaminya secara intuitif. Oke, selanjutnya apa itu kesadaran? Nah, jawabannya adalah kita bertanya tentang sesuatu yang membuat kita dapat bertanya mengenai pertanyaan itu sendiri. Ini pernyataannya terkesan membingungkan, tapi sebenarnya ini adalah jawabannya. Sekarang ketika saya tanya kepada teman-teman, ketika kita bertanya apa itu kesadaran, kira-kira ketika saya bertanya apa itu kesadaran, saya sadar nggak sedang bertanya? Tentu sadar sedang bertanya. Nah, yang kita pertanyakan adalah apa? Kesadaran itu sendiri. Jadi sebenarnya kita ketika bertanya tentang kesadaran bukan bertanya tentang sesuatu yang jauh di sana. Kita bertanya tentang sesuatu yang sangat dekat dengan diri kita, yakni diri kita sendiri, dan bukan yang lain. Oke, selanjutnya. Nah, sekarang kalau sudah paham itu apa itu kesadaran, nah kita akan bertanya, dari mana semua ini berasal? Dari mana kesadaran itu berasal? Nah, jawabannya semua orang dari segala zaman memberikan jawabannya, tapi sifatnya ini masih sangat spekulatif karena nggak ada persetujuan, kita belum menemukan mereka bersetuju dari satu pendapat. Contoh, kalangan agamawan mengatakan bahwa kesadaran itu berasal dari jiwa. Oke. Namun apa argumentasinya? Agamawan memberikan argumen tentang jiwa ini melalui teks-teks yang bersifat ilahi, dan itu tidak dipercaya oleh semua orang. Artinya apa? Tidak semua orang bersepakat dengan pernyataan agama. Nah, bagaimana konsekuensi bagi orang yang tidak mempercayai keberadaan jiwa menurut agama? Ya, konsekuensinya tergantung pada agama itu sendiri. Namun sekali lagi di sini kita bukan untuk menentukan benar atau salah, atau menentukan ini mungkin saja make sense atau logis atau dapat diterima akal sehat. Sekali lagi di sini kita ingin menemukan kira-kira dari variasi jawaban ini mana yang paling sesuai dengan nature kita, dengan ukuran-ukuran yang bisa kita cerna. Oke, selanjutnya jawaban sains. Nah, sains menjelaskan bahwa kesadaran itu berasal dari evolusi dari partisi apatitif manusia. Apa itu partisi apatitif? Nah, jadi gini, ketika kita hidup, kita membutuhkan energi. Hal yang paling gampang untuk ketika kita lapar, kita butuh makan. Nah, makhluk hidup ini kan beragam. Menurut evolusi, kita berasal dari satu sel tunggal, makhluk bersel tunggal, yang kemudian dia membutuhkan energi untuk hidup. Nah, dia pertama kali dia yang ada di sekelilingnya yang bisa dicerna,
kemudian lambat laun dia membelah, kemudian terjadi interaksi antar sel, berkembang, terjadi mutasi, yang kemudian akhirnya menjadi makhluk hidup multiseluler. Nah, tapi dari seluruh kebutuhan makhluk hidup ini, pemenuhan energi itu atau makan itu sendiri bisa dicapai hanya dengan kelengkapan partisi tubuh yang lain. Apa itu? Misalnya untuk instrumen untuk makan, instrumen mendapatkan makanan, instrumen untuk dapat bertahan hidup. Artinya secara sederhana dia membutuhkan tubuh yang fleksibel. Nah, karena dorongan alamiah untuk memenuhi kebutuhan energi tersebut, muncullah keragaman fungsi indrawi dari makhluk hidup itu sendiri yang akhirnya membentuk kesadaran dirinya. Nah, dari situ misalnya kita sebagai seorang manusia, kita punya tangan, punya kaki, tapi namun dengan power yang sangat terbatas. Kita diberi satu lagi partisi yang disebut dengan rasionalitas atau akal sehat. Selain kita, mungkin mereka punya tubuh yang lebih kuat dari kita, atau fleksibilitas tubuh yang lebih hebat dari kita, sehingga mereka tidak membutuhkan akal ini tadi. Mereka hanya butuh kemampuan untuk menangkap mangsa. Nah, dari sinilah sumber kesadaran menurut sains. Nah, berbeda dengan agama dan sains, filosof menyatakan bahwa ada satu aspek yang menjadi sumber dari kesadaran manusia. Tapi by the way, para filosof terpecah menjadi dua kelompok dalam mendefinisikan sumber kesadaran manusia. Yang pertama, pendapat dualisme yang menyatakan bahwa ada dua entitas dari diri manusia. Yang pertama tubuh, kemudian jiwa. Tubuh ini substansi yang kasar, dan jiwa substansi yang sangat halus. Dan substansi yang halus inilah yang menjadi sumber kesadaran dari manusia. Nah, agak mirip dengan agama, tapi filsafat menjelaskannya dengan metode penalaran. Nanti saya akan share buku tentang bagaimana penalaran atau pembuktian rasional dari para filosof untuk membuktikan keberadaan jiwa. Nah, yang kedua monisme. Pendapat ini menyatakan bahwa jiwa dan tubuh itu identik. Nah, mungkin di sini kalau kita mendalami lebih, akan ada pertemuan antara pandangan sains, agama, dan filsafat. Jika kita bisa memahami monisme ini lebih dalam. Apa itu monisme? Monisme adalah pandangan yang menyatakan bahwa tidak ada perbedaan yang bersifat identik antara tubuh dan jiwa. Jadi kalau pernah mendengar quote itu mengatakan bahwa kamu itu bukan tubuh, bukan tubuh dan jiwa, bukan jiwa yang hidup di dalam tubuh, tapi jiwa yang mengekspresikan diri dalam bentuk tubuh. Nah, artinya apa? Artinya tidak ada perbedaan antara fungsi-fungsi indrawi dan fungsi-fungsi tubuh, fungsi-fungsi jiwani dan fungsi-fungsi tubuh, karena keduanya jiwa tidak bisa mengekspresikan keberadaannya jika dia tidak memiliki tubuh. Karena tubuh dalam filsafat bukan hanya tubuh fisik ini, tapi ada tubuh yang bersifat halus tadi, tubuh yang merupakan ekspresi-ekspresi jiwa. Contoh gini. Kita mempunyai indera, ada 5 indera. Nah, ketika kita menyaksikan sesuatu, contoh misalnya handphone kita. Nah, yang kita saksikan dari handphone kita ini adalah bentuknya. Bentuknya ini tidak hanya ada di sini, tapi juga ada dalam pikiran kita, dalam bayangan kita, dalam gambaran kita. Oke, nah apa yang ada dalam gambaran kita identik pasti dengan handphone ini. Oleh karena itu, handphone ini sebenarnya memiliki perwujudan yang lebih halus. Nah, kita ini adalah perwujudan yang lebih kasar dari jiwa. Ini pendapat monisme. Baik, kita ke slide selanjutnya. Nah, ini adalah pendapat agama. Kita sering melihat
sinetron itu jiwa digambarkan seperti ini. Entah iya entah tidak, tapi agama menyatakan bahwa setelah kematian jiwa akan keluar dari tubuh atau jiwa tidak bisa lagi menggunakan tubuh dan jiwa akan hidup di alam yang lain. Ini pendapat agama. Nah, ini pendapat sains. Saya akan jelaskan di sini. Pada awalnya kita ini sel-sel ya yang membelah diri, kemudian berevolusi, membentuk berbagai macam kehidupan, kemudian menyempurnakan partisi dirinya, kemudian menyempurnakan dirinya lagi, membutuhkan makanan, bersekresi, menimbulkan organ-organ dibutuhkan untuk kembali mengkonsumsi, kemudian menjadi tubuh yang lebih kompleks, membelah diri lagi, yang satu menjadi makhluk hidup lain, yang satu menjadi makhluk hidup yang lain. Kemudian akhirnya dari air, dari kehidupan yang liquid, kita bergerak lebih maju lagi, membelah diri, menjadi makhluk hidup yang lebih kompleks, dan akhirnya kita dapat menjejakkan kaki ke darat. Maksudnya seluruh makhluk hidup ya. Makhluk hidup pertama bisa menjejakkan kaki ke darat, berevolusi sesuai kebutuhan apa yang dia butuhkan dalam beradaptasi dengan lingkungan. Kemudian akhirnya menyesuaikan diri dengan lingkungannya, menjadi berbagai makhluk hidup, ratusan bahkan ribuan bahkan lebih dari ratusan ribu jenis makhluk hidup yang di sini juga mengalami perkembangan atau sistem neuronnya mengalami perkembangan. Kalau ikan hanya bisa berenang di air, ini primata punya kemampuan lebih ya, ini bisa menggunakan seluruh kondisi atau partisi tubuhnya. Dan akhirnya berkembang menjadi Homo erectus, Homo sapiens, dan sebagainya. Akhirnya berjalan tegak dan akhirnya mencapai kesempurnaan neuronnya, memiliki akal, sehat, dan membangun peradaban. Nah, kenapa mereka berkembang biak? Karena mereka butuh energi, butuh makan. Mereka berkembang biak sampai pada tahap kesempurnaan pada neuronnya. Ini pendapat sains. Oke, nah ini pendapat monisme. Kira-kira begini gambarannya, dualitas dan monisme. Kalau dualitas, jiwa ini berada bulan ini jiwa, ini tubuh. Ya. Ini jiwa, ini tubuh. Oke. Nah, kalau monisme apa? Ya jiwa bentuk ini dan bentuk ini adalah identik. Buktinya apa? Kita lihat bentuk bulannya sempurna begitu. Nah, kehidupan perwujudan kehidupan kita menjadi tidak sempurna karena begitu banyaknya riak ini tadi. Sehingga membuat bentuk asli kita, wujud asli kita, wujud rohani kita menjadi rusak atau menjadi tidak sempurna karena ada riak-riak. Riak ini yaitu kemarahan, kebencian, kemudian kebodohan. Ini adalah efek dari riak-riak kehidupan atau agregat-agregat yang kita terima dari kehidupan. Sehingga bentuk kita pada saat ini tidak sempurna. Baik, lanjut. Faktanya, oke. Jadi kita menjelaskan kesadaran tadi apa? Ada 3 pandangan yang itu semua membuat kita bingung. Yang mana yang benar? Ya enggak? Oke, saya yang menjelaskan aja mungkin bingung gitu. Yang mana yang benar gitu. Tapi faktanya yang paling sederhana kita dapat mengerti bahwa kita kehidupan. Ada yang nggak mengalami kehidupan pada saat ini yang sedang mengikuti seminar itu mengalami kehidupan ya. Nah, apa saja yang kita alami? Pertama, kita pasti punya identitas. Kita mengalami identitas. Kalau saya tanya satu-satu, misalnya Bung Ridwan, misalnya saya tanya, Bung namanya siapa? Dia akan jawab untuk mengidentifikasi dirinya. Kedua,
kita memiliki indera. Ya enggak? Buktinya apa? Kita bisa berkomunikasi, kita bisa merespon. Kemudian kita punya pikiran-pikiran. Kemudian kita punya perasaan-perasaan, entah itu benci, suka, entah marah, entah sedih, dan lain sebagainya. Entah galau, dan lain sebagainya. Nah, kita punya memori. Nah, di sini saya akan bahas sedikit nanti. Kita punya memori. Memori apa itu? Apakah semua pengalaman yang kita rekam dalam pikiran kita atau lebih dari itu? Ini nanti akan saya jelaskan. Nah, para saintis pun mengakui bahwa consciousness dan intelligence, kesadaran dan kecerdasan ini sebenarnya punya kesamaan. Kesadaran membuat kecerdasan kita bekerja. Tidak ada satupun orang yang bisa berpikir kalau dia tidak sadar. Bahkan orang yang sudah dibius pun bisa bermimpi hanya karena dia ada. Jadi satu-satunya cara untuk bisa memahami kesadaran adalah merasakan bahwa kita mengalami kehidupan yang dengannya kita mempunyai kemampuan untuk berpikir. Lanjut. Oke, pernah nggak menyampaikan ini? Misalnya kita punya masalah atau apapun dengan orang di sekitar kita. Kemudian dengan kata-kata tersebut kita bilang, nggak nyadar. Pernah nggak? Pasti pernah ya. Nggak nyadar loh. Pernah. Nah, ini adalah bukti bahwa secara nggak langsung, secara nggak secara bahkan tidak sadar, kita menyadari kesadaran. Kenapa? Karena kata-kata ini lazim, sangat lazim dalam kehidupan kita. Sayangnya kita belum pernah mendalaminya atau kurang mendalaminya. Kenapa? Karena ini jawabannya, karena hal-hal di luar sana sudah terlalu banyak menarik perhatian kita sehingga kita lupa ada seseorang yang paling dekat dengan diri kita, yang paling mengerti kita, tapi jarang sekali kita kunjungi. Jarang sekali kita ajak bicara. Jarang sekali untuk kita ziarahi. Jarang sekali untuk kita peluk, jarang sekali untuk kita dekati. Padahal itu paling dekat dengan diri kita. Apa itu ya? Kesadaran diri kita itu sendiri. Nah, sekarang kalau kita pernah menyatakan lu nggak nyadar, berarti kita mengetahui kebalikannya kan? Apa kebalikan tidak sadar? Ya, ini sadar itu sendiri. Kita mengerti itu secara spontan. Baik. Nah, agar ini menjadi lebih jelas, we need to talk. Kita kembali sebentar. Saya stop screen dulu. Oke. Nah, ada tadi kalimat terakhir, ada seseorang yang paling dekat dengan diri kita dan jarang sekali kita kunjungi. Padahal dia yang paling berpengaruh, yang paling menopang kehidupan kita, termasuk kecerdasan kita. Nah, jika kita tidak memiliki kesadaran, kita tidak mungkin memiliki kecerdasan. Dan kesadaran itulah diri kita sesungguhnya. Nah, kemudian bagaimana kita bisa memahami ini? Saya bilang tadi, memahaminya secara intuitif. Artinya tidak ada penjelasan yang cukup signifikan untuk menjelaskan apa itu kesadaran. Kita boleh coba. Saya pertanyakan, misalnya, apa itu salah satu dari kita, mungkin Bung Ridwan atau siapa ya, mungkin Mbak Dina, ketika saya tanya, apa itu kesadaran? Apa itu kesadaran? Kita mungkin akan menjawab, kesadaran adalah pasti kita tidak menemukan spesies dan diferensianya. Tidak mungkin. Kalau saya bertanya, handphone itu apa? Handphone itu pasti ada jawabannya. Handphone itu alat komunikasi. Tapi ketika saya tanya kesadaran itu apa, kita bingung mau jawab apa. Ya enggak? Ya enggak? Kita tahu itu apa, tapi tidak tahu cara menjelaskannya. Tapi kita tahu. Nah, ini yang disebut dengan, kalau di filsafat disebut dengan fil nafsil amr, atau self-evident, benar dengan sendirinya. Nggak perlu dijelaskan, kita udah paham. Oke. Nah, ini jarang sekali kita kunjungi, jarang sekali kita dekati. Terus gimana untuk mendekatinya? Ya enggak? Nah, ada tahapan-tahapan untuk mendekatinya.
Salah satunya adalah dengan pertama, penghalang pertama dalam merasakan kesadaran adalah pikiran kita yang pecah-pecah. Buktinya adalah, coba, ini anak muda semua, pernah galau. Ya enggak? Pernah galau enggak? Pernah galau enggak? Pernah. Pernah galau. Apa? Enggak Ketika galau, Aprido ketika pernah. galau, pikiran Pernah. lain-lain kemana enggak? Pernah enggak ada Pernah istilah? banget. Tiga loh, Pak. Pernah enggak istilah kayak enggak nyatu dengan tubuh? Enggak, kayak jiwa ini terpecah-pecah. Ada istilah itu ya? Istilah itu ya. Maknanya bahwa adalah kita Banyak semakin resu jauh. banget. Kita nggak bisa lepas dari kesadaran. Pernah, Pak. Semakin jauh. Kita semakin jauh dengan kesadaran. Semakin jauh dari diri kita yang asli. Nah, ini adalah, caranya bagaimana? Ya, caranya dengan menyingkirkan semua sampah-sampah. Kemudian membiasakan laku-laku kontemplatif. Sebenarnya secara secara kita bisa merasakan apa itu kesadaran. Contoh ketika kita dalam konsentrasi yang penuh, kita merasakan kedirian kita. Nah, atau dalam kondisi, misalnya dalam ibadah, kita merasakan kekhusukan, itu kita merasakan yang lain disappear. Yang lain merasakan, kita merasakan bahwa kita menyatu dengan keseluruhannya, sehingga yang ada hanya kesadaran itu sendiri. Nah, ada salah satu contoh praktis, saya akan praktekkan. Tolong kawan-kawan perhatikan kalimat-kalimat berikut. Oke. Ajahn Brahm, salah seorang praktis kesadaran, menyatakan bahwa kesadaran itu sederhana. Kapan? Apa itu kesadaran? Ketika kita merasakan sebuah relaksasi yang luar biasa dalam diri kita. Ya enggak? Apa itu relaksasi atau kondisi ketenangan? Adalah ketika Oh, hilang ya suaranya. Iya, Macet, Pak. ketenangan apa tadi ya? Astagfirullah. Suaranya Macet. hilang, Bung Macet. Bis. Macet, Pak. Ketika Gambarnya juga nggak ada, Pak. Tadi Tunggu sebentar ya. relaksasi. itu seperti Bermasalah Pak. ini, Pak. Udah ada. Baru ada, Pak. Jadi, perhatikan kalimat-kalimat berikut. Iya. Kesadaran adalah seperti berada Beda. Nah, kok macet lagi, Pak? macet lagi, Pak. Pak, Sinyal Bapak warna merah. Mungkin Oh, Bapaknya lagi. Ya. Oke? Masih bermasalah? masih tadi, Pak. Lagi. Ini enggak Sekarang udah lagi, oke Pak. nih. Sekarang bisa dengar. Oke. Kita akan masuk ke sesi yang paling praktis untuk memahami apa itu kesadaran. Jadi sebenarnya kesadaran ya seolah seperti berada di antara dua keadaan. Lancar ini? Ya, Iya, ada. lancar. Seperti, perhatikan Lancar, kalimat-kalimat berikut. Perhatikan. Kesadaran itu seperti berada di antara dua keadaan. Berada di antara dua kata. Berada di antaranya. Sekaligus tidak berada di antaranya. Tidak menuju ke salah satu atau melampaui salah satunya. Kesadaran itu seperti suatu kondisi netral Oke, kawan-kawan mengalami nggak ini?
ketika saya menjelaskan terpatah-patah tadi, di antara beberapa kata ada jeda. Iya. Oke. Ketika ada jeda, maka saya bilang tadi coba perhatikan, di antara jeda ini kawan-kawan bakal merasakan terpusat satu hal, ya enggak? Nah, ketika jeda ini tadi, keterpusatan itu sendiri kembali kepada diri Anda semua. Itulah kesadaran. Dan dalam keadaan itu sendiri ada sepercik ya, walaupun tidak selalu sepercik relaksasi, ya enggak? Dan Anda merasakan keadaan yang netral. Tapi kawan-kawan sadar. Ya enggak? Ya, tahu. Oke. Nah, inilah yang disebut secara intuitif, itulah kesadaran. Baik. Sampai di sini ada sedikit kebingungan apa? Silakan. Lanjut ya, lanjut sedikit lagi ya, nanti kita akan buka sesi tanya jawab. Saya anggap kawan-kawan semua secara intuitif bisa memahami ini. Oke? Kita lanjut ke presentasi selanjutnya. Tadi sampai di bagaimana